Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Ibrahim dengan NIM 221118171 dari Elektro kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi data. Komunikasi data memiliki blok diagram. Ada 5 blok diagram. Yang pertama source, transmitter, transmission system, receiver, dan destination. Dari kelima blok diagram ini masuk ke 3 bagian. Source dan transmitter masuk ke source system, receiver dan destination masuk ke destination system, lalu ada transmission system. Nah, selanjutnya ada bentuk sinyal keluaran masing-masing diagram. Misal di sini, misal input information disimbolkan M, source ke transmitter itu menggunakan digital bit stream, dan input datanya simbolnya G dalam kurung T. Transmitter ke transmission system menggunakan analog sinyal. Transmitter sinyalnya lambangnya S dalam kurung T. Lalu transmission system ke receiver menggunakan analog sinyal. Si receiver sinyalnya menggunakan R dalam kurung T. Si receiver ke destination menggunakan digital bit stream. Output datanya disimbolkan G aksen dalam kurung T, lalu output informationnya disimbolkan M aksen. Nah, selanjutnya ada model jaringan. Model jaringan ini terbagi 3 komponen. Yang pertama ada transmitter. Transmitter itu berupa customer promise, equipment, telepon, dan lain-lain. Nah, lalu interface yang interface antara transmitter dengan transport mechanism itu ada yang namanya network access, subscriber loop, dan lain-lain. Network access ini bisa berupa 3G, 4G, dan lain-lain. Lalu transmode mekanismenya itu berupa PSDT, PSTN, PSDN, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, komponen terakhir itu ada receiver. Nah, ada arsitektur model jaringannya. Jika hub ingin pergi ke hub lain, jika host ingin pergi ke host lain, itu melalui node. Lalu ada node jaringan. Node pada jaringan merupakan mesin yang menyediakan koneksi bagi user dalam kasus circuit switching. Node juga dapat berupa customer node, switching node, transmission node, dan service node. Node dapat diklasifikasikan sebagai terminal, host, multiple source, switch lokal, switch tandem, dan gateway. Lalu ada fungsi jaringan komunikasi. Fungsi jaringan komunikasi meliputi switching, routing, flow control, konversi kecepatan dan kode, keamanan, backup, monitoring, internet working, dan manajemen jaringan. Lalu ada klasifikasi jaringan. Node jaringan memiliki nama yang berbeda. Di antaranya ada data circuit terminating equipment, DTE, ICUT, switch telepon, interface message processor, IMP, ARPANET, dan lain-lain. Lalu peralatan user biasa disebut DTE, ICUT, yaitu terminal, telepon set, host, PC, dan lain-lain. Sistem komunikasi data, konfigurasinya menggunakan topologi. Yang pertama ada topologi star. Topologi star merupakan polanya hampir sama dengan topologi bus, namun di kedua terminal di ujung saling menghubungkan sehingga berlangsung dalam lingkaran tertutup. Keuntungannya, kegagalan koneksi dapat diatasi dengan jalur lain yang masih terhubung. Lalu kerugiannya, transfer data jadi lambat jika data dikirim melalui banyak komputer. Tidak bisa digunakan multiple user. Selanjutnya ada topologi bus. Topologi bus menghubungkan semua terminal ke satu komunikasi yang kedua ujungnya ditutup terminator. Keuntungannya murah, lalu setiap komputer dapat saling berhubungan langsung. Lalu kerugiannya terjadi hang jika lebih dari satu user menggunakan jalur pada waktu yang sama.
tidak bisa digunakan multiple user. Lalu selanjutnya ada topologi star. Topologi star ini memiliki terminal pusat yang mengatur semua kegiatan komunikasi data. Keuntungannya, akses ke stasiun lain cepat dan bisa digunakan multiple user. Lalu kerugiannya, bila traffic terjadi dan terjadi collision, maka akan ditunda dan akan dilanjutkan secara random. Selanjutnya ada struktur jaringan. Nah, dapat dilihat pada gambar. Struktur jaringan ada ring network dan bus network. Ring network dan bus network ini tidak bisa digunakan multiple user. Jadi hanya ada satu percakapan pada jalur dan di waktu yang sama. Dan digunakan LAN. Lalu ada star network. Star network ini dapat digunakan multiple user dan memiliki hub atau switch untuk mengaturnya. Nah, lalu yang terakhir ada mesh network. Mesh network ini hampir sama dengan star network, namun di sini dapat dilihat masing-masing user memiliki hub atau switch-nya sendiri. Lalu ada klasifikasi jaringan berdasarkan geografisnya. Yang pertama ada LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, WAN, Wide Area Network, lalu Terrestrial Radio Network, Wireless Communication, dan Satellite Network. Dan ada klasifikasi jaringan lainnya berdasarkan tipe informasinya, ada voice, data, dan video. Lalu berdasarkan teknik transmisinya ada analog, digital, radio, dan satelit. Lalu masih ada banyak lagi klasifikasi jaringan lainnya. Nah, selanjutnya ada sirkuit switching. Sirkuit switching ini sirkuit fisik dibangun di antara titik-titik ujung yang berkomunikasi. Setelah dibangun, sinyal data bidireksional dapat mengalir secara kontinu. Lalu kualitas lintasan dedicated dijamin selama durasi panggilan. Lalu ada 3 fase dalam koneksi, yaitu pembangunan sirkuit, transfer data, dan penutupan sirkuit. Nah, jika sirkuit tidak tersedia, maka sinyal sibuk. Contohnya jaringan telepon dan ISDN. Lalu ada timing 1 di sirkuit switching. Nah, dapat dilihat pada gambar, timing sirkuit switching ini memiliki 3 bagian, yaitu sirkuit establishment, data transmission, dan sirkuit termination. Nah, dapat dilihat pada gambar, sirkuit establishment ini ada garis merah. Nah, garis merah ini merupakan kurun waktu atau delay dari host 1 ke node 1. Lalu ada data transmission, cakup data. Lalu sirkuit termination itu pemutusan saluran. Nah, selanjutnya ada timing 2 sirkuit switching. Nah, ini dapat dilihat pada gambar. Ini ada M jumlah hop, P sama dengan delay pemrosesan per hop, L delay propagasi link, W kecepatan transmisi, ukuran paket itu B. Nah, ini dapat dilihat pada gambar, B per W itu bandwidth. Nah, lalu ada total delay. Total delay-nya memiliki rumus 4M kali L ditambah M-1 kali P ditambah B per W. Selanjutnya ada cara kerja node pada sirkuit switching. Nah, dapat dilihat pada gambar, node di sini berfungsi untuk menyesuaikan atau mengatur antara incoming links dengan outgoing links. Walaupun incoming link berada pada jalur pertama dan outgoing link berada pada jalur kedua, mereka tetap bisa dihubungkan. Nah, selanjutnya ada circuit switching, multiplexing, atau demultiplexing. Nah, circuit switching, multiplexing, atau demultiplexing ini memiliki waktu sebagai frame dan frame sebagai slot. Jadi circuit switching multiplexing ini menggunakan multiplexing TDM atau time division multiplexing.
Nah, selanjutnya ada data. Karakteristik data yaitu pengirimannya banyak, durasi singkat, dan bebas error pada transmisi. Nah, data ini tidak bisa digunakan untuk circuit switching karena tidak efisien. Dan data ini digunakan untuk paket switching. Selanjutnya ada paket switching. Paket switching itu message dipotong-potong jadi sejumlah data yang lebih kecil, itu disebut paket. Nah, paket ini memiliki alamat sumber, dan alamat tujuan. Nah, paket ini diterima, disimpan, diproses, lalu ditransmisikan oleh setiap node sampai mencapai tujuan. Dan tidak ada resource jaringan. Nah, pada paket switching ini juga menggunakan format deretan bit dan memiliki struktur diantaranya header, data, dan trailer. Nah, tiap paket diteruskan melalui jaringan dari node ke node. Nah, selanjutnya cara kerja node pada paket switching. Nah, di sini hampir sama seperti circuit switching, namun di sini di node ada memori. Memori ini digunakannya untuk menyimpan. Jadi incoming link jika ingin ke outgoing links, jadi disimpan terlebih dahulu, lalu dikirim. Jadi ada delay. Lalu ada paket switching, multiplexing, atau demultiplexing. Paket switching, multiplexing, atau demultiplexing ini data dari percakapannya dapat ditransmisikan kapan saja. Lalu satu percakapan dapat menggunakan seluruh kapasitas link dan menggunakan metadata untuk memberitahu bahwa mereka saling berpisah. Nah, selanjutnya, mengapa internet menggunakan paket switching? Yang pertama, karena efisiensi penggunaan link yang mahal dan langka. Lalu ketahanan terhadap link dan router. Nah, selanjutnya ada model node pada paket switching. Nah, model node ini biasanya sangat berguna untuk memodelkan router sebagai yang mempunyai antrian pada tiap link. Nah, ada formula kecil paket switching, yaitu L sama dengan lambda kali W. L merupakan jumlah pelanggan, lambda rata-rata kedatangan pelanggan, dan W waktu. Nah, selanjutnya ada timing 1 paket switching. Timing 1 paket switching ini dari host 1 ke node 1, node 1 ke node 2, node 2 ke host 2. Ini tidak ada bagian-bagiannya ya. Tidak. Lalu posisi dapat dilihat posisi kotak biru si datanya itu ada delay, jadi menurun karena delay. Nah, selanjutnya timing 2 paket switching. Nah, pada timing 2 paket switching ini memiliki total delay yaitu M kali L tambah N kali T tambah M-1 kali T tambah M-1 kali P. Lalu ada datagram dari paket switching routing. Nah, dapat dilihat pada gambar, jika host A ingin menuju ke host D, itu menggunakan node 5. Selanjutnya ada virtual circuit packet switching. Ini merupakan hybrid dari circuit dan paket switching. Data message ditransmisikan dalam bentuk paket ukuran maksimum. Nah, ada jaminan dalam urutan pengiriman paket. Lalu paket pada visa yang berbeda dapat saling disisipkan. Contohnya ATM. Nah, selanjutnya ada ada 3 fase virtual circuit packet switching. Yang pertama ada pembangunan visa, transfer data, dan yang terakhir ada penutupan visa. Nah, ketiga fase ini dapat dilihat pada timing 1. Nah, di sini timing 1 ini merupakan gabungan dari circuit switching dan paket switching. Nah, untuk timing 2 memiliki total delay 4M kali L tambah N kali T tambah M-1 kali T tambah 3M-1 kali P. Nah, sekian pembahasan mengenai komunikasi data dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.